Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahmansyah Muhammad, Politeknik Indonesia Surakarta, dari program studi Manajemen Informatika B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Linux dan perintah dasar Linux yang telah saya dapat di semester 4 ini. Topik yang akan saya bahas yaitu apa itu Linux? Kedua, sejarah dan distro Linux. Ketiga, kelebihan dan kelemahan Linux. Keempat, perintah dasar Linux. Linux merupakan salah satu sistem operasi komputer mirip Unix. Linux merupakan turunan dari OS Unix dan dapat digunakan di berbagai komputer. Sistem operasi Linux dapat digunakan secara gratis. Pendiri Linux. Linux diperkenalkan sejak tahun 1991 oleh seorang mahasiswa Universitas Helsinki, Finlandia bernama Linus Torvald. Software ini terinspirasi dari Minix, yaitu sistem operasi Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linus menjadikan source kode pada Minix sebagai referensi untuk membuat sistem operasi baru yang gratis dan source kodenya dapat diakses secara umum. Tool-tool yang ia gunakan untuk membangun Linux berasal dari Free Foundation Software yang berlisensi GNU. Kemudian ia juga memasukkan program-program yang berlisensi GNU. Versi Linux yang pertama kali yaitu versi 0.01 yang diperkenalkan pada Agustus 1991. Kemudian pada 5 Oktober 1991 Linus memperkenalkan yang versi 0.02. Distribusi Linux distro. Linux Red Hat. Linux Red Hat memiliki keunggulan dalam kemudahan pada saat instalasi. Red Hat Linux merupakan salah satu Linux yang tergolong tua. Selain itu juga mudah dalam pengoperasiannya. Versi terakhir Red Hat adalah distribusi Red Hat Linux 9.0 yang merupakan versi stabil dan telah mengalami peningkatan administrasi sistem. Linux inilah yang dilengkapi dengan desktop manager terbaru seperti KDE 3.1 dan GNOME 2.2. Selain itu, dilengkapi juga dengan aplikasi terbaru seperti GIMP 1.2.3, OpenOffice, KOffice, Diagram, dan lain-lain. Slackware. Hal penting dari Slackware adalah semua isinya sudah teruji, sehingga meskipun agak tua namun tetap stabil. Hal penting lain yakni adanya anjuran untuk menginstal dari source, sehingga program yang terinstall teroptimasi dengan sistem kita. Linux Slackware ini merupakan salah satu Linux yang pernah merajai dunia Linux. Hampir semua dokumentasi Linux disusun berdasarkan Slackware. Debian. Debian merupakan salah satu sistem operasi Linux yang telah lama ada, yakni sejak sekitar tahun 1990. Dalam perkembangannya, Linux Debian saat ini sudah memasuki versi 8. Distribusi Debian ini lebih mengutamakan kestabilan dan kehandalan, meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemutahiran program. Kelebihan Linux Debian adalah cocok digunakan untuk komputer server atau admin. Banyak orang merasa jenis Linux ini kurang cocok jika digunakan pada komputer personal. Hal ini karena memang fungsinya lebih diperuntukkan untuk sistem komputer server dan admin. WinLinux, distro yang dirancang untuk diinstal di atas partisi OS. Distribusi Linux. SUS, distribusi pertama di mana instalasinya dapat menggunakan bahasa Indonesia. Ubuntu. Ubuntu merupakan hasil pengembangan dari Linux Debian. Berbeda dengan Linux Debian, Linux Ubuntu memiliki kemudahan untuk dapat digunakan pada komputer personal maupun komputer server
atau admin. Linux jenis ini lebih banyak dipakai dari sekian banyak macam Linux. Mandrake dioptimasi untuk Pentium menggunakan paket manajer disebut URMI. Kelebihan Linux. Linux memberikan beberapa proses spesial di mana terminal, printer, dan device hardware lain dapat diakses seperti kita mengakses file yang tersimpan dalam hard disk atau disket. Linux menyediakan layanan untuk membuat, memodifikasi program, proses, dan file. Linux mendukung struktur file yang bersifat hierarki. Keadaan di mana suatu sistem operasi dapat melakukan banyak kerjaan pada saat yang bersamaan. Linux mendukung multi-user. Pada saat yang bersamaan, dapat digunakan oleh lebih dari satu user masuk ke dalam sistem. Linux juga mendukung multi-konsol. Kekurangan Linux. Sulit mengatasi masalah pada saat terjadi masalah. Hal ini karena belum banyak teknisi yang mengerti atau mahir di bidang sistem operasi Linux. Program atau aplikasi di Linux belum sebaik yang ada pada aplikasi Windows atau sistem operasi komersial lainnya. Belum banyak user yang menggunakan Linux. Perintah dasar Linux. man-ls. Skrip ini untuk mengetahui informasi lengkap dari suatu perintah di sel Linux. Cal. Skrip ini untuk menampilkan kalender dari sebuah bulan dalam satu tahun. pwd. Skrip ini untuk mengetahui nama direktori kerja. Dan det. Skrip ini untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem komputer Linux. Berikut adalah contoh menjalankan skrip. Yang pertama, buka terminal, kemudian ketikkan skripnya, man-ls. Kemudian akan muncul informasi lengkap dari salah satu perintah di sel Linux. Kemudian ketik key untuk kembali ke terminal dan ketik script det, dan akan muncul waktu dan tanggal di sistem Linux. Dan kemudian ketik cal, akan muncul kalender per bulan dalam satu tahunnya. Dan pwd akan muncul nama direktori kerja kita. Dan terakhir exit untuk keluar dari terminal atau perintah kerja yang tadi sudah kita lakukan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.